Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Sari Nurjana dan saya Rahimah Uswatun Hasanah selaku pembawa acara dalam rangka Tholabul Ilmi Silaturahim 2022-2023. Happy audience, the first agenda is opening. Let's open our agenda in this night by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Agendah Tsaniyah hiya Yughani Aghniya Indonesia Raya wa Maris Al-Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sengaja memang kita kemas dalam acara kajian Aliza silaturahim yang membangun silaturahim, menguatkan kompetensi santri dan dengan meneladani seluruh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam tolabul ilmi dan dakwah di tengah masyarakat. Ini supaya santri-santri juga paham, nanti mengenal, sudah tiap hari belajar Quran, tiap hari belajar hadis. Kemudian juga kita harus mengenal ulama-ulama kita di Indonesia, para syekh, masyayikh, ustaz-ustaz kita yang telah memperjuangkan Islam dan juga memperjuangkan negara kita tercinta ini. Maka kami ambil beliau sosok Syekh Hasyim Asy'ari bisa diteladani, nanti akan diuraikan oleh Pak Ustaz Dr. Abdul Muhyin. Pesan paling akhir, balik lagi ke sini anak-anakku, teruskan cita-citamu,
jaga Al-Quran terus di jalan itu, sehingga di akhir hayatmu kalian tidak sia-sia. Akhirnya selamat berlibur, selamat bertemu dengan keluarga. Salam buat ayah dan ibumu dari kami Pondok Pesantren Aizah. Sebetulnya saya itu tidak terlalu senang kalau lepas kalian liburan itu. Iya, karena kalau balik sini terus apalanmu hilang mukah itu berarti. Iya. Pertahankan ya. Karena begini, apalan itu tidak untuk di pondok. Satu saat saya mati juga. Satu saat ustaz tamu tidak ada juga. Kalau kami tidak ada, siapa yang akan menjaga Quran ini? Kalian. Teruskan, punyalah keturunan-keturunan yang hebat, keturunan yang soleh-solihah, ya. Saya ingin bercerita nanti kaitannya dengan Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebenarnya nama lengkapnya Muhammad Hasyim Asy'ari. Kaitannya dengan apa? Kaitannya bahwa ternyata orang pinter itu kalah dengan orang yang punya nasib. Nasib yang bagus itu salah satunya ditentukan oleh doa. Doa yang paling mustajab itu salah satunya ditentukan oleh orang tua, dan yang satunya lagi oleh gurunya. Saya ingin cerita ya Pak. Saya ingin cerita. Saya dulu ketika sebelum ke Gontor, ya sebelum ke Gontor, saya itu ke Gontornya SMA. Ke Gontornya itu SMA Pak. Jadi sudah lulus SMA, saya IPA SMA-nya itu. Sudah mau ke kedokteran, orang tua saya bilang, jangan kedokteran, jangan kuliah, harus mondok. Ngikut orang tua, taat sama orang tua. Begitu sampai di sana, Masya Allah, Bapak Ibu, ingat sepeda motor, ingat teman-teman sudah pada kuliah setiap hari itu, ya tapi alhamdulillah Allah kasih berkah. Begitu lulus di Gontor, jadi ustadz di Gontor, setelah itu baru ke Mesir. Jadi saya kuliah itu sudah telat, tetapi telatnya bukan karena tidak naik, tapi karena sudah SMA baru ke pondok. Tapi sebelum ke pondok Gontor, saya di pondok Kaliwungu, Mangkang, Kiai Haji Afiquddin. Saya dulu ikut bangun pondok beliau. Kalau sekarang bangun pondok itu Pak, itu cuma ngecor. Kalau dulu kita buat batu bata Pak, kita buat batu bata, ikut buat batu bata, ikut ngobong botol, nek wayai botolnya sudah dibakar, kemudian ini kita ikut. Bahkan minum air dari kendil yang isinya intip. Nah, ini orang tua masih, tapi anak-anak sekarang nggak tahu kendil itu apa, nggak tahu. Intip apa juga nggak tahu. Nah, jadi kembali lagi bahwa semalam saya ngaji di Fajar Indah, ada satu bait yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, berbunyi begini aja, coba dicamkan. Idfan wujudaka fi ardil khumur fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu mitaju. Jadi kalau ingin syuhrah, ingin terkenal, ingin memberikan fatwa, jangan jadi orang yang instan. Beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau umur 15 tahun sudah merantau mencari ilmu. Umur 15 tahun zaman itu nggak ada listrik, pesantrennya juga masih sepi, masih masak sendiri, masih semuanya serba sendiri. Umur 15 tahun zaman itu, beliau lahir kalau tidak salah 1837 ya Pak. Itu sudah masak sendiri, semuanya serba sendiri. Sampai beliau pada akhirnya pergi ke Mekah untuk pertama kali haji bersama istri dan mertuanya, pulang lagi ke Indonesia, kemudian balik lagi ke Mekah untuk belajar lagi, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang guru syekh di Masjidil Haram. Murid-muridnya itu sekarang menjadi syekh-syekh
yang besar menjadi tokoh-tokoh ahli hadis. Itu orang Indonesia. Kata tadi kembali ke Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil. Maka sekarang ini kalau saya ibaratkan di dalam penjelasan itu disebutkan, kalau biji jagung dilempar di pinggir jalan, tumbuh badan Pak? Tumbuh badan? Tumbuhnya bagus apa tidak bagus? Kalau jenengan biji jagung itu jenengan tanam di tempat yang bagus, dikasih tanah bawahnya atasnya dengan tanah yang subur, kira-kira tumbuhnya lebih bagus yang dilempar di pinggir jalan apa yang tadi Pak? Yang ditanam. Karena itu anak-anakku semua, tidak ada orang yang betul-betul memiliki kompetensi agama, kompetensi apapun itu tanpa disengaja ditanam dengan cara yang baik. Maka saat ini ketika anak-anak sekarang ada di pondok inilah, ini berarti sekarang sedang ditanam. Jangan buru-buru pengen tenang, jangan buru-buru pengen sukses, jangan buru-buru pengen populer, jangan buru-buru pengen memberikan fatwa. Sekarang kan banyak begitu Bapak Ibu. Pokoknya kalau Ramadan itu kan banyak mubalek-mubalek yang kemudian dikasih jatah untuk kultum. Nah, itu langsung aja buka YouTube atau buka Google, kemudian tampil sing diparingi nopo, sing ditausiahke nopo. Lah itu namanya tidak pernah tumbuh di tempat yang benar. Kalau biji jagung itu ditanam dengan di tanah yang benar, ditanam dengan tanaman yang di tanah yang benar, maka ketika dia dipendem, diuruk dengan tanah yang bagus, dalam beberapa waktu dia akan berinteraksi. Apa berinteraksi ya? Biji itu akan berinteraksi dengan tanah yang nutupi, sehingga apa? Dalam beberapa waktu dia akan basa Jawa ini meledung. Meledung itu apa ya? Tukul ya Pak ya, tukul arwana. Lama-lama dalam waktu beberapa hari dia akan meledung, dia akan tukul, dia akan tumbuh, kemudian mengeluarkan tunasnya dan dia akan menembus tanah yang menutupi. Gimana? Begitulah harusnya ketika berada di pesantren, anak-anakku semua, Bapak Ibu semua, biarkan anak-anak itu berinteraksi, anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dia bisa keluar dari dalam tanah mulai dari kecil. Tidak langsung kemudian berbuah begitu keluar dari tanah langsung berbuah, nggak ada. Maka dari tanah itu muncul daun sedikit demi sedikit, lalu kemudian menjadi agak panjang, agak tinggi, di bawahnya, di atasnya akan tumbuh daun lagi. Begitu seterusnya sampai dia berbuah. Begitu juga dengan kita yang sedang belajar ilmu. Jadi jangan instan. Maka kalau sekarang adik-adik semua yang saya banggakan, kalau kita tidak bisa bertahan untuk menahan cobaan hidup di pesantren walau hanya sebentar, maka rasakan cobaan kebodohan sepanjang hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana salihin da'in 'arifina mustaqimina 'ala syari'ati mutafiqina 'ala syari'ati hasanah. Manzuqina rizqan halalan thayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasabin wala tadallulin al-khalqi wa tahfadana bayyama al-haram rizqan wa amalan wa niyatan wa iqadan
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.